Boom, boom, boom. Xiao Yan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi dia mengayunkan tinjunya yang paling kuat. 7 langkah penekan dewa dan tembok pemboman dewa serta segala jenis keterampilan bertarung semuanya ditampilkan. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan yang paling penting adalah kekuatannya berlipat ganda. Itu jauh lebih kuat pada basis aslinya, tapi Xiao Yan tidak punya niat untuk berhenti sama sekali, seolah-olah dia adalah monster haus darah yang terjebak dalam pertempuran tanpa akhir. Adapun Tempor, dia bergerak lambat tetapi dapat dengan mudah menerima serangan apapun dari Xiao Yan. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi tanpa pamrih. Namun, saat Xiao Yan bertarung, dia terus menunjukkan keterampilan bertarungnya berulang kali, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali diulang, kekuatannya akan lebih kuat dari yang terakhir kali. Bang bang bang. Ni Yi menemani Xiao Yan untuk melakukan semua serangan. Melihat Xiao Yan semakin kuat, dia sepertinya penasaran seberapa jauh Xiao Yan bisa mencapai batasnya. Semakin lama kekuatan terakhir dipertahankan, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keterampilan bertarung paling kuat untuk membunuh orang, dan melawan orang kuat di atas levelnya. Tapi masih terlalu dini untuk berpikir untuk melawanku. Ketika Ni berada di udara, Xiao Yan tertembak ke belakang, dan daging dan darah di sekujur tubuhnya meledak. Tapi sosok anti-inflamasi yang ditembak ke belakang berhenti, dan terlepas dari luka di tubuhnya, dia bergegas menuju temporal lagi. 7 langkah penekan dewa meraung, dan gempa besar di telapak kaki mereka sepertinya menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya ia memiliki keterampilan bertarung terbaik di tingkat kuno, sehingga bisa menjadi kuat. Meskipun aura Xiao Yan saat ini masih merupakan keabadian ilahi tingkat pertama, kekuatan tempurnya tampaknya telah mencapai tingkat ketiga, dan masih semakin kuat. Xiao Yan dalam keadaan sadar dan kacau. Dia tidak kehilangan akal sehatnya, tapi dia juga tidak sadar. Dia tidak pernah memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Dan bahkan Xiao Yan tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Di luar itu, semua persepsi menjadi lebih kuat. Resistensi Ni terhadap serangan anti-inflamasi dimulai dengan lambat, tetapi secara bertahap mulai meningkat. Meskipun dia tidak bisa bersaing dengannya, dia masih bisa melihat celahnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Baru setelah kemarahan di hatinya mulai mereda, kekuatan tempur Xiao Yan yang menakjubkan berangsur-angsur menghilang, dan auranya segera menjadi tertekan. Keterampilan bertarung Transcendent Wrath of the End hanyalah teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Hanya dalam keabadian Tuhan. Sungguh mengherankan bahwa bidang seperti itu dapat ditingkatkan sedemikian rupa, dan itu hampir mustahil. Namun, kemarahan terakhir yang diberikan kepada Xiao Yan menciptakan kemungkinan dalam ketidakmungkinan ini. Bahkan setelah itu, Xiao Yan tidak melihat efek samping apapun. Terima kasih senior. Xiao Yan dengan bersemangat menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya lagi. Tentu saja, kartu truf seperti itu adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Hanya saja para junior tidak memahami satu hal. Apakah skill bertarung sekuat itu memiliki efek samping setelah meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat? Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Segala sesuatu memiliki pro dan kontra, dan kekuatan apapun memiliki pro dan kontra. Xiao Yan tahu betul bahwa keterampilan bertarung seperti itu tidaklah sederhana. Tentu saja skill bertarung ini disebut akhir.
Kemarahan, seperti namanya, hanya muncul ketika nyawa Anda terancam atau ketika seseorang yang Anda sayangi terbunuh dan Anda sangat marah. Keterampilan bertarung ini tidak dapat Anda lakukan secara aktif. Itu muncul secara acak dan level Anda akan menurun setelahnya. Xiao Yan segera mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, mengatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam kondisi terpuruk. Nilai dari keterampilan bertarung ini adalah masalah lain. Jangan khawatir, keadaan yang terjatuh akan pulih seiring berjalannya waktu, ini hanya penurunan sementara. Melihat kerutan Xiao Yan, kamu terus menjelaskan. Setelah mendengar ini, Xiao Yan langsung tersenyum lagi. Jika demikian, maka itu adalah sebuah keajaiban, namun ketidakpastiannya adalah hal yang paling menjengkelkan. Dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa, tapi dia mungkin tidak bisa menggunakannya, itu tergantung suasana hatinya. Namun singkatnya, lebih baik memiliki kartu truf ini daripada tidak sama sekali. Keterampilan bertarung tingkat transenden adalah keterampilan bertarung terkuat yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Sebagian besar keterampilan bertarungnya telah mencapai tingkat kuno. Karena sebagian besar keterampilan bertarung Xiao Yan dipromosikan seiring dengan kekuatannya. Jadi senior, bolehkah saya pergi sekarang? Xiao Yan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Meskipun Ni mengatakan dia baik-baik saja, krisis di saat-saat terakhir membuatnya sangat khawatir. Silakan berlatih keras. Aku akan serius melakukannya saat kita bertemu lagi nanti. Karena itu tidak ada gunanya. Ni memandang Xiao Yan dengan serius. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa dia menderita. Dia menyimpan dendam seperti itu sekarang dan berharap dia bisa bertarung nyata dengan Xiao Yan segera. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Xiao Yan. Tampaknya hanya dengan cara ini dia bisa menghapus penghinaan yang dideritanya dari Yang Mulia. Melihat kucing ungu tak berbulu di depannya, mata setengah terbuka membuat Xiao Yan merasakan tekanan yang mengguncang hatinya. Dikombinasikan dengan Ni, keduanya merupakan manifestasi dari keinginan dunia. Bahkan Xiao Yan tidak dapat memahami keberadaan seperti apa mereka. Kegelapan berangsur-angsur menghilang, seolah-olah kabut hitam telah terhempas dan menghilang, kembali ke dunia nyata. Anda berhasil menerobos. Xiao Yan baru saja melihat apa yang ada di depannya dengan jelas ketika aroma wangi tiba-tiba datang dari belakangnya. Yang mengejutkannya, suara ini semakin mengejutkan Xiao Yan. Sebelum dia berbalik, dia sudah tahu bahwa suara itu berasal dari Zhu Yuyan. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, berterima kasih kepada Tuan Yuyan atas bantuannya. Gumaman seperti itu tidak cukup lembut, dan jari-jari ramping seperti batu giok menepuk alis Xiao Yan, menandakan Xiao Yan untuk mengangkat kepalanya. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas penampakan sosok cantik di depannya, dengan fitur wajah yang sangat indah, mata seperti air musim gugur, batang hidung yang lurus dan halus, dan seluruh wajah memancarkan kesejukan dan kemuliaan. Namun sedikit warna merah muda di pipinya membuatnya terlihat menawan dan menyegarkan. Keindahan dunia ini. Kamu bukan Yuyan. Xiao Yan hampir yakin bahwa wajah ini bukanlah Yuyan yang dia kenal, tapi ada beberapa kesamaan antara fitur dan matanya. Bahkan lebih cantik dari Tuan Yuyan. Hihi, mulut kecilmu manis sekali. Tapi, alangkah baiknya jika dia tidak begitu perhitungan. Qianying menutup mulutnya dan terkekeh, kata-kata manisnya terdengar di telinganya. Bagaimanapun juga, ini menyenangkan. Xiao Yan segera melihat sekeliling, dan semua taiksu telah hilang, tidak ada satu pun yang tersisa.
Tidak ada tanda-tanda pertarungan sengit. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini. Taixu melarikan diri. Xiao Yan menghirup udara panjang di dalam hatinya, Hua Ken sebelumnya sama kuatnya dengan Jiuyang Tianzun. Dan sekarang para Taixu ini sangat takut pada wanita ini. Mengejutkan bahwa begitu banyak orang kuat yang tergerak olehnya. Tapi Xiao Yan mengerti sedikit lebih baik sekarang. Akan lebih baik jika dia mengambil tindakan secara langsung, tapi saya khawatir dia akan bijaksana dan tergerak oleh emosi.